Teman-teman, hari ini saya mau cerita sedikit karena kemarin waktu konseling di apotek ada pasien yang bertanya tentang konsumsi garam. Eh, dia tensinya normal ya, jadi di tensi di apotek itu normal, cuma dia sering jantungnya berdebar-debar, lalu apa namanya, ya sebenarnya menurut saya sih cenderung rendah itu. Dan menurut saya pasien ini mengalami dehidrasi ringan. Nah, dia nanya minumnya banyak kok gitu, kok bisa saya dehidrasi. Nah, ini saya mau berikan satu penjelasan khusus ya, bahwa garam dalam hal ini garam konsumsi garam meja kita itu kan mengandung banyak natrium ya. Bila mana dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan cairan intraseluler yang ada dalam tubuh kita, sel-sel yang ada dalam tubuh kita, dan seketika itu menyebabkan dehidrasi. Jadi ada namanya reaksi osmosis teman-teman, dimana kondisi garam itu membuat cairan yang ada dalam sel itu keluar. Nah, jadi tidak seimbang, cairan intraselulernya tidak seimbang dan mengalami dehidrasi di sel tersebut, tingkat seluler. Nah, tubuh akan mengeluarkan kelebihan garam ini melalui BAK, buang air kecil. Nah, ini sebenarnya adalah kerja yang ekstra bagi ginjal. Nah, kondisi dehidrasi ini akan semakin besar dari dehidrasi tingkat seluler menuju dehidrasi tingkat organ dan tingkat jaringan. Ya, ketika tadi pengeluaran lebih banyak begitu. Nah, pada saat dehidrasinya itu meningkat dari tingkat seluler menuju organ menuju jaringan, maka berangsur-angsur badan akan lemas dan gampang capek. Sekilas kondisinya mirip seperti anemia, makanya dia merasakan jantungnya berdebar-debar, itu mirip seperti orang-orang yang mengalami anemia. Itu apa namanya, tensinya rendah ya, tapi jantungnya berdebar-debar, ibarat seperti jumlah airnya itu sedikit, tapi untuk mengaliri sawah yang banyak akhirnya kan pakai pompa yang lebih kencang, kira-kira begitu. Dan saya mendapati bahwa pasien-pasien itu seringkali mengabaikan kondisi-kondisi anemia seperti ini. Nah, untuk memastikan kondisi anemia itu memang perlu dilakukan tes, termasuk ini terjadi juga pada anak-anak teman-teman ya. Jadi perlu dilakukan tes darah untuk ngecek sel darah merah, sel darah putih, trombosit, perbandingan hematokrit antara plasma darah dengan sel darah gitu. Nah, kalau terjadi kondisi anemia atau dehidrasi intraseluler tadi, kalau dites pasien itu, tes darahnya, satu, nilai variasi ukuran sel darah merah atau RDWS-nya itu besar. Variasinya itu besar. Ada yang besar, ada yang kecil, karena tadi sebagian mengalami dehidrasi intraseluler. Kemudian jumlah sel darah putih atau limfosit terutama ya, ada basofil, ada uh, apa ini yang kategori limfositnya itu meningkat karena meningkatnya risiko infeksi oleh bakteri oportunis. Kemudian yang ketiga, kemampuan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah itu akan berkurang sehingga nilai PDW-nya itu rendah. Yang keempat, kemampuan sel darah merah untuk mengantarkan makanan dan mengangkut oksigen akan jauh berkurang. Nilai HGB-nya itu rendah. Nah, ini menyebabkan seorang merasa lemes gitu. Hanya sederhana, kurang minum dan terlalu banyak garam. Gejala-gejala klinis ini menyebabkan penyerapan nutrisi akan jauh berkurang. Tubuh akan berangsur-angsur kekurangan zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Padahal ya, zat besi, asam folat, vitamin B12 ini sangat penting bagi tubuh kita untuk menjalankan metabolisme basal. Kalau kondisi ini terjadi pada anak-anak, biasanya anak-anak itu mengalami demam. Ya, demam itu tidak selalu dengan infeksi, termasuk karena dehidrasi bisa juga, atau infeksi sifatnya intraseluler gitu, atau nyeri greges pada orang dewasa. Jadi orang dewasa itu nyeri atau greges. Bila tidak ditangani dengan perbaikan nutrisi, maka dalam jangka panjang pasien akan mengalami gangguan produksi sel darah merah yang baru. Kenapa? Karena tadi kerusakan sumsum tulang atau disebut sebagai anemia aplastik. Jadi kalau walaupun sederhana ya, dari sifatnya itu hanya dehidrasi gitu ya, terlalu banyak asin-asin, gurih-gurih gitu,
terlalu banyak jajan gitu. Kok bisa sampai seperti itu gitu. Jika sekarang misalnya makanan bergizi gratis gitu. Memang bukan hanya terkait dengan garam gitu, tapi juga bagaimana nutrisi itu seimbang ya. Jadi saya ya berprasangka baik gitu. Perkara pro kontranya dengan makanan siang gratis tuh, makan bergizi gratis ya. Kalau saya ya memang kalau konteksnya itu pendidikan, ya memang tepat. Memang anak-anak itu harus diajari tentang bagaimana makan bergizi gitu. Sebab kalau di rumah ya belum tentu uangnya ada gitu. Yang kedua, orang tua ya repot gitu, udah sibuk dengan ekonomi, harus menyediakan ini kan susah. Jadi ya saya prasangka baik. Masalah kemudian ada kompensasi yang lain, ya sebagai orang tua ya kita ibaratnya banyak puasa aja gitu. Dengan puasa kita jadi sehat, kira-kira begitu. Memang tidak ada yang bisa kita lakukan selain itu gitu kira-kira. Nah terus untuk kita nih ya, ataupun untuk anak-anak, ketika nyeri terjadi atau untuk anak-anak itu mengalami gerges atau demam, maka stop dulu garamnya, keripik, gorengan macam-macam itu dikurangi. Gorengan itu ya, gorengan itu meskipun pisang goreng tapi dia pakai garam loh. Nah itu maksudnya perbanyak minum air putih dan konsumsi buah-buahan, terutama buah pisang. Nanti di video berikutnya saya jelaskan pisang itu bagaimana. Nah, peristiwa dehidrasi intraseluler ini juga terjadi pada pasien hipertensi yang minum obat antihipertensi seperti amlodipin dan captopril, sehingga biasanya kakinya itu kerasa bengkak. Nah, kondisi konsumsi garam yang berlebih ini atau kurangnya minum air putih menyebabkan kakinya itu bengkak, nyeri. Nah, sehingga pasien-pasien seperti ini bisa ditambahkan obat HCT atau furosemid atau spironolactone, meskipun sebenarnya tidak bisa jadi tidak perlu-perlu amat ya. Solusi yang lain itu ya tadi makan sayuran hijau dan memperbanyak konsumsi pisang yang tinggi kalinya. Begitu. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih sehat dengan mengurangi konsumsi garam insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.